pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK Group, masih dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bintan Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Dan kami akan masih melanjutkan perbincangan dengan narasumber. Pemirsa, kami masih mengajak Anda untuk ikut memberikan pertanyaan ataupun komentar di laman media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Dan nantinya pertanyaan tersebut akan kami sampaikan, akan kami bacakan kepada narasumber. Baik, saya mungkin ke Pak Faisal kembali, Pak. Terkait dengan pembenahan OPD yang Bapak sampaikan tadi. Nah, ini pembenahan OPD ini kan saling bersinergi juga termasuk seperti itu. Nah, ini apakah juga termasuk untuk menempatkan kepala OPD-nya ini sesuai dengan background, latar pendidikannya dan lain sebagainya, Pak? Ini seperti apa, Pak? Iya, saya rasa ini memang tugas dari kepala daerah untuk menentukan kepala OPD yang memang diharapkan bisa menjabarkan visi misi kepala daerah sendiri, sehingga penempatan kepala OPD itu harus sesuai dengan backgroundnya juga, dan harus bersinergi. Tidak bisa OPD itu kan berdiri sendiri-sendiri. Tadi saya katakan misalnya kalau satu OPD memiliki anggaran kegiatan itu, apakah di OPD lain itu juga ada program mungkin yang hampir bersinggungan bersamaan? Kalau memang sudah ada, kenapa ada dianggarkan lagi? Sehingga inilah dalam musrenbang itu harus disinkronkan, baru dianukan mana yang lebih pas anggaran itu dipostingkan. Nah, ini kan harus kejelian juga dari kepala OPD sendiri. Tidak boleh ada ego sektoral dari masing-masing OPD yang merasa dirinya lebih berhak untuk mengelola anggaran itu. Jadi kalau memang bisa dibagi di beberapa OPD itu, saya rasa itu bisa lebih ringan. Itu. Nah, jadi penempatan, tetapi kan kalau sekarang ini ada yang open bidding itu belum bisa dievaluasi, mungkin 3 tahun ya, minimal 2 tahun, 2 tahun baru bisa dilakukan penggantian. Tetapi kalau yang lainnya mungkin bisa bergeser. Nah, makanya gubernur baru juga harus bisa mendengarkan masukan dari masyarakat, mana OPD yang kira-kira memang kinerjanya sekarang mungkin menurun. Nah, itu harus terima kalau memang dilakukan pergeseran seperti itu. Baik. Mungkin saya akan ke Pak Endri. Pak Endri, Pak Ansar ini kan kita tahu bahwa beliau membangun Kabupaten Bintan itu selama 2 periode dan terbukti sukses. Kabupaten Bintan dikenal di seluruh bahkan ke luar negeri begitu, Pak. Nah, kita tentunya berharap ini akan terulang kembali, kesuksesan Pak Ansar nantinya akan terulang untuk membangun Kepri, meski waktunya hanya tidak cukup 4 tahun begitu ya, Pak ya. Nah, ini Pak, ini loncatan-loncatan apa sih yang harus dilakukan Pak Ansar ini selain daripada pemulihan ekonomi ini, Pak? Ya, saya rasa tidak begitu menjadi hal yang sulit bagi beliau ya, karena Kabupaten Bintan clear gitu misalnya sudah tunaikan janji-janjinya, misalnya tentang listrik ya kan, tentang kita masyarakat Tanjung Pinang juga merasakan tuh bagaimana jalan lintas barat hari ini bisa memperpendek rentang kendali untuk kita bisa sampai ke Tanjung Uban dan ke Batam bahkan. Itu terbukti dengan jumlah dukungan suara kemarin ya pada saat itu sebenarnya ukuran gitu, termasuk ya di Kabupaten Karimun juga seperti itu. Saya pikir sekarang cara mengevaluasi bagaimana kinerja seorang kepala daerah itu melalui proses pilkada itu sebenarnya, dan itu real gitu kan, masyarakat bisa memutuskan, tidak ada, walaupun ada isu-isu soal money politik dan lain sebagainya, tapi masyarakat sudah bisa berpikir secara dewasa dalam proses demokrasi ini dan menentukan pilihan. Tadi kalau disinggung soal dinasti politik, ternyata apa yang pernah ditakut-takutkan dulu ternyata masyarakat menentukan pilihannya gitu, dan lebih mendasarkan kepada apa yang sudah pernah dibuat, dan masyarakat punya harapan gitu, harapan kedepannya akan jauh lebih baik lagi tentunya. Nah, kalau tadi kita bicara Pak Ansar sudah pernah memimpin Bintan 10 tahun dan ada apa yang ditinggalkannya hari ini masih kita bisa rasakan bersama, mungkin beliau bisa konsentrasi untuk kabupaten lain seperti Natuna, Anambas, Lingga. Batam sudah berjalan seperti adanya, tinggal bagaimana memulihkan keadaan. Tanjung Pinang juga sebagai pusat ibu kota pemerintahan tentunya juga akan mengalami hal-hal yang mungkin akan menjadi konsentrasi beliau juga kan. Dan kita sama-sama bisa rasakan itu, dan upaya-upaya itu saya pikir beliau sudah tahu, apalagi dulu juga sudah pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Riau kan gitu. Kabupaten Kepulauan Riau kan zaman dulu juga wilayah membawa seluruh kabupaten. Wilayahnya sama seperti saat ini kan. Nah, hanya saja beda-beda kondisinya hari ini, dan kemudian jumlah penduduknya juga sudah mulai bertambah. Saya rasa tinggal beliau bagaimana ya, apalagi kalau kita lihat kan beliau rajin turun ke daerah-daerah, ke pulau-pulau dan sebagainya, sehingga sudah tahu lah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
intinya masyarakat Kepulauan Riau ini, kalau kami dari pandangan akademisi melalui riset-riset, ukuran kemakmuran yang dimaksud oleh masyarakat Kepri ini bukan ukuran materialistis, tapi bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Faisal, infrastruktur, transportasi, jaringan komunikasi, listrik dan sebagainya itu bisa mereka nikmatin. Ketika semua itu mereka bisa nikmati, maka mereka menganggap mereka sudah makmur. Kalau soal iya tadi keperluan harian-harian, kita dianugerahi oleh Yang Maha Kuasa itu potensi alam yang luar biasa. Tinggal campak pancing aja udah bisa makan. Dan alhamdulillah tidak ada kasus di Kepulauan Riau ini masyarakat miskin yang mati kelaparan gara-gara tak bisa makan. Nah itu luar biasanya dari kita. Tinggal bagaimana nakodanya ini bisa memainkan peran yang cukup luar biasa, mengkoordinasikan potensi yang ada. Yang pasti kita kan ada 7 kabupaten kota, dan 7 kabupaten kota ada kepala daerahnya, dan ini harus jalan bareng, ngopi bareng lah, nggak perlu ya. Kopi morning RDK sama-sama 7 kabupaten kota tidak ada yang mudah-mudahan itu terlaksana, Pak. Yakin bisa. Baik, Pak Faisal tadi menyebutkan bahwa selain dari selain dari ekonomi dan juga pendidikan, ada pembangunan yang diperlukan, yaitu pembangunan SDM. Nah ini apa maksudnya Pak, SDM untuk anak-anaknya, perempuannya, dan lain sebagainya, seperti apa sih Pak? Atau para pekerjanya begitu Pak? Pembangunan SDM ini kan luas maknanya. Bisa pembangunan SDM dari segi birokrasinya sekarang, birokratnya, para birokrat, bagaimana birokrat itu bisa memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menjalankan tupoksinya. Juga kita harus mempersiapkan dari sekarang untuk generasi kita, sehingga regenerasi SDM yang ada di Kepulauan Riau ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kita fokus pada pendidikan tentang anak tentunya. Nah, bagaimana bisa memastikan anak-anak yang di daerah pesisir, di daerah perbatasan itu bisa mengenyam pendidikan dengan baik dengan adanya sekolah-sekolah baru misalnya, sehingga mereka tidak perlu lagi menyeberang pulau misalnya, menyeberangi lautan untuk sampai ke tempat sekolahnya. Jadi ada pemerataan pendidikan bagi ini. Kemudian juga perlindungan bagi anak. Kasus kekerasan anak di Kepulauan Riau ini juga meningkat dari tahun ke tahun. Nah, apalagi di kondisi COVID seperti ini, otomatis kekerasan anak itu karena anak biasanya mengalami tingkat kebosanan yang luar biasa setelah mereka belajar daring dan lain sebagainya. Mereka akhirnya mengakses situs-situs yang mungkin negatif dan lain sebagainya. Akhirnya muncul dorongan untuk melakukan kekerasan antar sesama anak sendiri, sehingga perlu pengawasan. Nah, perlu adanya konsentrasi bagaimana kita membangun SDM anak ini nantinya berakhlak yang baik. Ini salah satu penjabaran dari misi gubernur yang baru, saya rasa, bagaimana membangun manusia yang berbudaya itu, sehingga anak-anak itu berakhlak mulia. Nah, kalau memang anak-anak itu sudah pendidikannya sudah matang di usia dini, maka kita tidak repot-repot lagi mencari siapa bakal pengganti pemimpin kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Baik pemirsa, kami masih menunggu Anda untuk menyampaikan pertanyaan maupun komentar di laman Facebook Tanjung Pinang TV, tentu saja yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini, tantangan gubernur baru membangun Kepri. Namun seperti yang disampaikan oleh Pak Endri tadi, ini bukanlah tantangan tetapi peluang, begitu. Baik pemirsa, mungkin Pak Endri, untuk ke depan seperti apa sih Pak seharusnya pola pembangunan di Kepri ini? Kan kita adalah 96% Kepri adalah laut gitu. Nah, ini pola pembangunan di Provinsi Kepri ini seharusnya bagaimana sih Pak? Ya, tadi kita sudah sadar bahwa kita ini wilayah terluasnya adalah laut. Nah, harusnya kita berpikir bagaimana menggarap sektor kelautan dan kemaritiman. Tadi Pak Faisal juga sudah menyebut tentang ada potensi lego jangkar dan sebagainya. Tapi mungkin tidak hanya soal memungutnya saja, tapi bagaimana memanfaatkan ruang tadi. Misalnya kita bisa menyediakan lalu lintas pelayaran di Kepulauan Riau ini kan masih sangat luar biasa sekali karena berbatasan dengan negara tetangga Singapura, dan memang lalu lintas pelayaran internasional. Apalagi ya kita berharap ini terus terjadi meskipun ada isu tentang terusan kral di Thailand itu yang nanti akan buka dan bisa. Nah, tapi kalau kita bisa menawarkan satu hal yang menarik melalui lalu lintas pelayaran kita, tentu ini akan menjadi potensi yang luar biasa, orang singgah di tempat kita. Dan ini kembali kepada sejarah, sejarah masa lalu. Kita pernah Raja Haji Fisabilillah pernah membangun bandar perdagangan di Hulu Riau, termasuk yang tempat kita berada sekarang. Itu memindahkan dari Melaka di Malaysia, ya kan, pindah ke Hulu Riau di Sungai Carang ini. Nah, saya pikir tidak ada yang mustahil kalau ke depan pemimpin kita juga belajar dari sejarah, bisa pada masa lalu memanfaatkan ruang laut itu. Makanya ditunjuk yang di Pertuan Muda untuk
Kelana Jaya ya, Kelana Jaya Putra itu untuk mengawal lautan di wilayah Riau ini. Nah, tentunya tadi potensi laut kita besar sekali. Walaupun kita punya potensi migas yang cukup banyak, tapi kita terlupa bahwa ada lagi yang potensi lebih sebenarnya bisa bikin kita menerima kekayaan luar biasa. Tadi ikan misalnya kan, harga sebotol minyak sama seliter minyak itu berbeda dengan ikan. Nah, harusnya kita potensinya ke sana. Dan itu merupakan apa, kalau orang bilang minyak itu emas hitam ya. Nah, ini emas apa ya? Emas bergerak misalnya. Baik Pak, mungkin terkait dengan peluang-peluang tadi, mungkin tidak hanya pemerintah saja yang memberikan contoh atau apa kepada masyarakat, tetapi masyarakatnya sendiri juga harus melihat ini adalah peluang begitu. Seperti yang disebutkan Pak Faisal tadi adalah percepatan pembangunan jembatan Batam Bintan itu adalah peluang yang sangat besar bagi masyarakat di sekitarnya begitu Pak ya. Nah Pak, mungkin untuk apa sih yang harus dilakukan mungkin oleh masyarakat nantinya di sekitar daerah sana itu, mungkin peluang-peluang apa yang bisa ditangkap oleh masyarakat ini? Ya, sebenarnya kalau kita melihat sekarang masyarakat kita itu kreatif. Di dalam kondisi COVID seperti ini, ekonomi kita sebenarnya tetap berkembang, ya tetap berjalan. Hanya saja mungkin interaksinya untuk distribusinya saja mungkin yang mereka mengalami kendala. Nah, sekarang pemerintah daerah seharusnya bisa menangkap peluang itu untuk membantu masyarakat, misalnya UMKM dalam pelaksanaan misalnya untuk ekspor barangnya keluar ini. Produknya bagus misalnya itu. Sekarang bagaimana pemerintah yang membantu masyarakat sehingga UMKM itu bisa tetap tumbuh. Nah, kemudian dengan infrastruktur yang nantinya dibangun oleh pemerintah daerah itu juga harus bisa dengan infrastruktur pendukung lainnya, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita tadi kembali lagi kepada visi gubernur yang ingin berdaya saing tadi, potensi maritim itu harus jelas. Ya, sekarang kita ada BUMD, 2 BUMD besar kita. PTPK, Pembangunan Kepri, dan juga BUP untuk masalah maritim. Nah, kenapa sekarang untuk masalah Labu Jangkar misalnya kapal-kapal itu yang melewati Selat Malaka itu lebih memilih Singapura untuk mereka Labu Jangkar daripada kita, meskipun harga kita lebih murah misalnya seperti itu. Karena ada kepastian dari pemerintah Singapura sendiri tentang regulasi dan juga fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Nah, sekarang bagaimana sekarang goodwill daripada pemerintah daerah, kita bisa memberikan pelayanan yang sama. Paling tidak kalau misalnya di sana misalnya $1 mungkin kita $80 misalnya, seperti lebih murah sedikit, tetapi pelayanannya juga bisa otomatis akan ini. Tentunya dengan didukung dengan pembangunan sarana prasarana yang ada. Digeser itu. Nah, ini mungkin yang harus ini, sehingga pemerintah juga harus menetapkan core business daripada 2 BUMD ini yang diharapkan bisa mendongkrak PAD yang besar. Dari sisi maritim tadi yang 96% itu memang betul-betul bisa tergali. Dari sisi ikannya tadi ada tripang kita misalnya, nah, itu luar biasa sekali. Nah, ini kan bisa menggerakkan roda ekonomi masyarakat yang ada di pesisir juga. Nah, di samping core business yang dilakukan oleh BUMD itu sendiri. Jadi saya harapkan pembenahan BUMD ini harus menjadi titik fokus juga, karena BUMD sudah sekian lama dibentuk, tetapi belum bisa memberikan kontribusi maksimal PAD kepada daerah. Baik, mungkin saya akan ke Pak Endri. Pak, ini bukan bermaksud untuk katakanlah mungkin ini pilih kasih begitu ya. Nanti dari 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri ini, fokus perhatian nanti gubernur baru nantinya ke kabupaten mana ini Pak, kalau menurut Anda? Kalau bicara perhatian tentu semuanya diberi perhatian, hanya perhatiannya berbeda. Perhatiannya berbeda dalam artian dilihat pada potensinya. Ketika Batam itu adalah berpotensi secara ininya adalah dalam sektor industri dan memang sudah berjalan, hanya saja mungkin mengalami persoalan-persoalan ya perlu di recovery, maka itu harus diperbaiki dengan segera supaya bisa cepat segera pulih kembali. Bintan juga demikian, sebagian merupakan kawasan FTZ industri dan cukup baik ya, menjadi perhatian secara nasional maupun internasional, juga mungkin perlu ditingkatkan lagi. Namun daerah lain jangan pula pengen jadi Batam gitu kan, pengen jadi Batam, Anambas jadi Batam, tapi disesuaikan dengan potensi yang ada, dan ini harus diintegrasikan dalam artian ketika potensi Natuna dan Anambas adalah dalam sektor perikanan, maka sektor perikanan, industri perikanan ini mungkin digeser, perlu disanakan. Sementara sektor industri manufaktur ya mungkin arahnya ke Batam. Lalu kemudian Lingga mungkin dari sisi pertanian ya sama-sama industri tapi core-nya berbeda. Nah, ini
namun tetap terintegrasi dalam satu yang sama, payung yang sama, Provinsi Kepulauan Riau gitu kan. Tapi jangan semuanya mau mimpi jadi Batam. Iya, iya. Nah, itu mungkin menarik ini Pak. Untuk Tanjung Pinang sendiri ini kan kecil begitu Pak, dan juga rasanya tidak ada pendapatan yang banyak dari Tanjung Pinang ini. Nah, ini harus bagaimana sih Pak yang harus dilakukan untuk membangun Tanjung Pinang ya mungkin tidak setara dengan Batam begitu Pak? Tanjung Pinang kan diuntungkan karena menjadi pusat pemerintahan atau pusat ibu kota provinsi Pulau Riau. Nah, tentu bagaimana layaknya sebuah ibu kota provinsi, ya itulah yang mungkin bisa ditingkatkan dalam kurun waktu periode kepemimpinan Pak Ansar Ahmad dan Bu Marlin ini, gitu kan. Ya tentunya Tanjung Pinang jangan juga mimpi mau jadi seperti Batam, gitu kan. Nah, tentu bagaimana sebuah ibu kota yang ideal, yang mungkin akan lebih ramah lagi. Yang pasti kan kita punya nilai historis Tanjung Pinang ini kan, mungkin kembali kepada historis kita masa lalu, walaupun kita tidak ingin nostalgia ya, tapi paling tidak menempatkan kembali Tanjung Pinang sebagai pusat pemerintahan, khususnya pemerintahan Provinsi Kepri, tentu layaknya seperti apa, idealnya baik itu jalan, taman, dan yang pasti adalah masyarakatnya. Masyarakat juga harus menyadari bahwa kita ini tinggal di ibu kota provinsi, ya tentu bagaimana bersikap terhadap tamu-tamu yang datang ke ibu kota provinsi. Saya pikir kalau kita semua mampu menyikapi ini semua dengan baik, maka orang akan terkenang gitu ya. Kan lagu-lagu tempo lalu juga ada mengenang Tanjung Pinang misalnya. Itu ya perlu lagi. Mungkinkah ada mungkin Tanjung Pinang ini sama dengan daerah di lain-lain di Indonesia, mungkin seperti entah itu Solo atau mungkin Yogyakarta atau seperti apa Pak? Apakah ada kesamaan antara Tanjung Pinang ini dengan daerah lain Pak? Ya, sisi kesamaan mungkin ada sedikit ya, tapi kita mungkin lebih ada keistimewaan tertentu lah, bahwa kita sebagai ibu kota provinsi, kota kecil, namun kan punya historis yang tidak terlepas dengan negara tetangga. Nah, ini tidak dimiliki oleh kota-kota lain seperti Surakarta, ya mungkin dia sama dengan Jogja, tapi kita punya hubungan historis dengan negara tetangga Malaysia, Singapura yang tidak bisa dilepaskan, dan ini sebuah hal yang peluang. Maka tadi saya bilang, saya tidak mengatakan ini tantangan, peluang, karena tidak hanya bicara soal bisnis, tapi hubungan silaturahmi kekeluargaan ini juga menyebabkan Tanjung Pinang ini mempunyai hubungan yang erat, dan ini berbeda. Dan kalau memang mau dijadikan sister city ya, kalau dulu pernah ada perdebatan soal sister city, ya kita mungkin tadi Raja Haji saja bisa memindahkan bandar Melaka itu ke Tanjung Pinang, ke Hulu Riau. Nah, berarti kan bahkan lebih maju waktu itu ya. Malaka itu bisa ini. Nah, sebenarnya kita bisa membangun sister city seperti Malaka, ya kan? Nah, tidak perlu karena memang sudah mungkin beda ya. Malaka itu kan sebagai warisan dunia itu kan peninggalannya, heritage-nya adalah bangunan-bangunan peninggalan Portugis. Nah, kalau kita kan peninggalan-peninggalan masa Kesultanan, kemudian cerita-cerita sejarah ini bisa menjadi orang akan datang ke Tanjung Pinang dan ya berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Baik. Mungkin di segmen terakhir ini saya akan ke Pak Faisal dulu nih Pak, terkait dengan peluang ataupun tantangan Gubernur Kepri membangun di masa pemerintahan yang hanya 4 tahun ini Pak, bagaimana menurut Anda? Iya. Kalau tadi Pak Henry tidak sepakat dengan tantangannya, ini ada tantangannya juga. Bagaimana visi misi yang mungkin 5 tahun itu bisa dipersempit hanya menjadi 4 tahun, mungkin 3 tahun 8 bulan. Nah, sekarang bagaimana itu bisa di breakdown dalam kebijakan-kebijakan. Nah, sehingga tadi berbagai potensi yang ada di 7 kabupaten kota ini memang benar-benar bisa dieksplor dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, titik fokus kalau saya mungkin agak berbeda dengan Pak Henry. Kalau Tanjung Pinang memang ini adalah ibu kota provinsi, mungkin lebih fokus kepada menjadi pusat pendidikan dan pemerintahan, serta mungkin wisata religi. Karena tadi kita karena pusat pemerintahan kita historisnya kita menjadi pusat religi, tidak seperti Bintan mungkin wisatanya wisata modern misalnya seperti itu. Nah, kita mungkin sedikit lupa Natuna Anambas ternyata punya potensi wisata yang sebenarnya masih belum begitu tereksplor. Nah, ini bisa menjadi fokus juga. Jadi kita bergeser untuk pengembangan bisnisnya potensi perikanan mungkin di wilayah utara kita karena dekat dengan Laut Cina Selatan, kemudian dengan wisata yang ada di sana. Nah, sementara Karimun mungkin untuk industri maritim bisa seperti galangan kapal Batam mungkin karena berdekatan antara Batam dengan Karimun tadi untuk potensi labuh jangkarnya bisa di sana. Sementara Lingga mungkin bisa dijadikan daerah
pertanian atau mungkin daerah lainnya yang sesuai dengan potensinya, karena di sana juga Bunda Tanah Melayu yang punya historis misalnya seperti itu. Jadi semuanya sudah punya potensi masing-masing, tinggal bagaimana titik fokus dan prioritas. Anggaran tadi digeser, PAD ini mau APBD ini mau kita geser pembangunannya untuk secara bertahapnya seperti apa. Oke, Pak, mungkin terakhir Pak, harapan Anda untuk gubernur yang baru nanti apa? Ya, harapan kita berharap banyak dari gubernur baru ini, meskipun masa pemerintahannya hanya singkat nantinya, bisa benar-benar bisa memberikan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh provinsi Kepulauan Riau. Dan kita yakin kalau kita bandingkan dengan pembangunan Bintan pada periode kepemimpinan Pak Ansar, mungkin orang berpikir, wah itu kan Bintan, berbeda dengan Kepri. Tetapi paling tidak kita bisa mengambil satu fakta bahwa Bintan berhasil dibangun, dan itu Pak Ansar memang bekerja keras untuk mengambil anggaran APBN untuk ini, dan saya rasa Pak Ansar juga akan melobi pusat untuk bisa mengucurkan anggaran pembangunan Kepri ke depan melalui anggaran APBN itu. Baik, mungkin dengan keterbatasan APBD kita yang katanya menurutnya pemerintah selama ini defisit, ya mungkin kita sandingkan dengan APBN yang begitu besar, buktinya Batam Bintan ini kita dorong nanti untuk pembangunan. Baik, artinya harapan masyarakat Kepri berada di tangan Pak Ansar, di gubernur yang baru nantinya. Pak Endri, untuk closing statement Pak, barangkali apa yang ingin Anda sampaikan, mungkin harapan terhadap gubernur nantinya seperti apa? Ya, saya mungkin meneruskan harapan masyarakat ya. Masyarakat itu menginginkan pemimpin Kepri ini yang amanah, jujur, sederhana. Karena menurut mereka pemimpin yang amanah, jujur dan sederhana ini memberikan dampak yang luar biasa bagi kemakmuran mereka. Jadi kemakmuran yang mereka harapkan itu bukan kemakmuran terjadinya perubahan secara materialistis, tapi bagaimana tadi sudah saya sampaikan, mereka ingin apa yang menjadi kebutuhan dasar itu bisa terpenuhi. Baik itu transportasi, listrik, kemudian pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Dan yang pasti kita masyarakat Kepulauan Riau, mari kita sama-sama mau tahu lah hari ini, mau peduli, cari tahu, ya kan? Apa sih sebenarnya visi misi gubernur dan kemudian apa sih yang mau dia lakukan? Nah, kenapa kita harus baca untuk sama-sama kita dukung? Karena itu kan tidak hanya menjadi mimpi semata pemimpin Kepri, tapi juga mimpi semua orang. Ada peran kita di situ, hanya saja mungkin porsinya berbeda. Pemerintah menyiapkan anggarannya, kita menyiapkan partisipasi kita lah dari masyarakat. Jadi rencana strategik pemerintah, visi misi itu bukan barang milik pasangan gubernur dan wakil gubernur, tapi merupakan milik kita semua, sehingga mari kita sama-sama cari tahu, kita baca, kita pelajari, dan kita dukung untuk kita juga berpartisipasi di dalamnya. Iya, baik Pak Endri, terima kasih. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah ikut menyaksikan siaran kami, baik melalui siaran televisi maupun di media sosial Facebook Tanjung Pinang TV. Pemirsa, kami masih akan kembali pada pekan depan tentunya dengan tema dan isu yang berbeda. Tetap saksikan Coffee Morning setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa, saya Dewi Sarah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.